Alhamdulillah saya selalu mendoakan beliau. Karena kita juga harus selalu mendoakan beliau. Karena tanpa wasilah dari beliau, kita tidak akan pernah tahu apa itu toto punggung, apa itu goyang-goyang tangan begini, apa itu tindis-tindis belakangnya orang, apa gunanya. Kenapa hanya digoyang-goyangkan saja jari? Masya Allah, efeknya sungguh luar biasa. Ya, kita doakan mudah-mudahan topung ini semakin berkembang sebagaimana visinya ke depan, bahwa semua orang Indonesia akan semakin sehat, insya Allah. Amin. Ya, mungkin jadi kedepannya ini saya akan membahas dari sudut pandang medis. Saya berusaha sederhanakan ya, supaya jangan ribet. Ya, kalau saya kan orang mau sudut pandang medis, nanti saya pakai istilah-istilah medis, pusing sendiri. Ya kan? Nanti kesannya terlalu ilmiah, bingung sendiri. Ya kan? Kita juga menjelaskan ke orang, nanti juga bingung. Yang menerima juga bingung. Nah, kebanyakan begitu. Ya, saya berusaha sederhanakan supaya mudah dipahami. Sungguh luar biasa. Ya, di sana saya belajar toto punggung. Semua dikumpul, master semua. Pengobatan alami di situ dikumpul 7 hari. Kami kumpul di Gembleng di sana. Saya ketemu beliau itu kalau saya tidak salah materi hari kedua atau ketiga. Ya kan, saya heran, oh ternyata ada metode ini. Ya kan, saya pahami, saya aplikasikan. Saya aplikasikan, pasien pertama saya itu menurut saya susah. Kenapa? Ada lipoma sebesar tangan ini. Timbunan lemak. Beliau adalah salah satu orang pengusaha garam terbesar di Indonesia. Jadi dia, kalau kita bisa makan garam impor dari Cina, sudah dia punya urusan itu. Dia kan datang dengar temannya, datang bawa ke saya. Dok, saya bingung. Aduh, saya kan terapis, hidroterapi. Saya terapi lintah. Saya bingung, ini benjolan sebesar apa mau diapain? Besar. Saya bertanya, maaf Pak, ini benjolan dari kapan? Sejak 32 tahun yang lalu. Ya Allah, besar begini, 32 tahun, sebesar tangan. Saya mau apain? Bismillah. Jadi, saya pakai topung. Tahu Pak, kita tahu apa? Saya topung seadanya. Kita lihat tangan saya kecil kan, besar semua tangan kan. Saya jarang olahraga. Saya kan prosedurnya protap 1 jam kan. Saya tidak sampai 1 jam, hanya 20 menit karena pegal. Ya, karena kalau dipaksa, energi itu bisa berbalik ke kita, energi jelek. Jadi saya tidak mau lakukan. Saya seadanya. Bismillah saja. Kerjakan. Topung pertama, dia pulang. Datang kedua, mengecil tapi tidak signifikan. Saya bilang, dok, saya mau pulang ke Surabaya pekerjaan. Oke, silakan. Di situ hari kedua dia cerita sama saya. Saya bilang, Pak, ini kita sudah bawa kemana? Kok tidak dioperasi? Dia bilang, dokter, setiap bulan saya kontrol ke Singapura. Biaya yang saya keluarkan 125 juta hanya kontrol ini dan minum obat. Dari dokter, sudah berapa lama? 2 tahun lebih. Minum obat saja. Dok, kenapa tidak dikerjakan di Singapura? Pak, kenapa tidak dioperasi di Singapura saja? Di Singapura itu teknologinya tinggi, hebat-hebat profesornya di sana. Dia bilang, itulah masalahnya dok. Orang di Singapura takut operasi karena itu pas tepat di belakang jantungnya dia. Takutnya kalau disayat sedikit saja saraf yang tersayat, maka dia selesai di meja operasi. Masya Allah, datang minggu depan saya kaget karena sudah berkurang 60% benjolannya. Topung lagi, saya bilang, Masya Allah. Saya juga kaget. Wah, saya seadanya. Pasien pertama. Besok saya ulangi lagi. Masya Allah, lebih kecil lagi. Dan dia sangat berterima kasih. Dia bilang, dok, apa itu yang digunakan? Saya bilang, toto punggung itu Pak. Di Surabaya nanti kita cari. Saya sempat kasih nomornya Ustadz. Ya kan? Dia pulang ke Surabaya. Dan selalu saya WA sama dia. Alhamdulillah. Dia bilang sudah tidak mengganggu. Dia bilang, dokter, ini yang selalu membuat saya selalu emosi tingkat tinggi. Karena itu banyak penyakit sudah bertahun-tahun di belakang jantungnya. Jadi kestabilan darah ke jantung sudah mempengaruhi emosinya. Jadi ini sekilas cerita, memberikan gambaran ke kita, ke ibu-ibu, bapak-bapak, memotivasi kita. Kan biasanya ilmu sindrom orang yang baru belajar adalah apa? Kalau di sini semangat 45. Kalau pulang di rumah, sudah dia coba di istrinya, sudah coba suaminya, coba di anaknya, datang pasien, bingung dia mau apain.
Baru biasa sindrom pertama, karena saya juga begitu dulu. Tidak jauh beda jadi. Mungkin juga sekarang begitu juga. Apa? Kalau baru pertama bingung. Nah, ya Ustaz Abdurrahman. Ustaz, sakit ini di mana titiknya? Bingung nih kita, padahal sudah disampaikan itu hari. Bertanya begini, kalau ini begini, panik. Sudah mules, mau kencing. Bingung saya di mana ini, ya? Jadi itu tadi, hikmah yang saya ambil dari situ adalah apa? Jangan takut melakukan kesalahan. Luruskan saja niat tak. Allah yang akan menolong kita. Lakukan saja, karena saya saja tidak sesuai protap. Salah lagi. Tapi jangan ikut pola saya. Ambillah hikmahnya adalah apa? Memang sesuatu kalau kita belajar awal-awalnya susah. Lakukan. Saya sangat suka metode di sini. Saya selalu melihat di status WA. Kenapa? Selalu ada baksos. Mematangkan itu. Insya Allah, ada syarat kan Ustaz? Berapa pasien? 50 kan? Iya. Nah, 50 dulu. Jangan cari duit dulu. Insya Allah, walaupun duit tetap dibutuhkan. Ya? Tapi sewajarnya. Supaya itu memaksimalkan kita. Ya? Itu sekedar prolog, pengantar ya. Supaya saya dan Anda, bukan berarti saya berdiri di hadapan Anda, saya lebih baik daripada kita, tidak. Karena saya tahu di sini banyak di diam-diam sudah keliling juga dia belajar, hanya tidak mau dia kasih tahu siapa dirinya. Kenapa? Saya juga dulu begitu. Saya pergi belajar di Magetan, saya simpan itu gelar dokter. Kalau saya ditanya, apa pekerjaan tak? Sales panci. Iya, saya malu. Kenapa? Kita harus rendahkan ego kita untuk belajar. Karena kalau kita kasih full, sama seperti gelas yang sudah penuh, tidak akan pernah efek. Tumpah-tumpah ji. Apalagi kalau Nabi bilang, sudah aku tahu itu. Oh sudah, tidak nyambung. Keluar dari pintu, hilang. Iya, begitu. Ya, karena saya juga dulu begitu. Makanya saya cerita ke Anda. Jadi saya lebih banyak cerita ke diri saya, bukan untuk mengkritik Anda. Ya, oke. Bismillah. Totok punggung dalam sudut pandang medis. Wah, ini luar biasa. Begitu saya diminta pertama kali oleh Mayor Fitri, dok bisa, kan saya datang ke klinik cerita sebagai pasien saya. Dokter saya ada riwayat jantung. Begitu saya periksa saya, Pak, siapa bilang kita sakit? Tidak sakit begini, normal ini. Apa kita terapi? Dia bilang iya dokter. Yang bikin saya sembah begini, topung, saya kaget, satu perguruan Kipale. Aku tanya kita di mana kita belajar? Di Magetan. Bulan berapa? Bulan Maret. Oh kita seniorku. Kita bulan 3, saya bulan 4. Oh begitu dok, dia semangat. Oh ternyata ada teman saya topung. Ada dokter. Saya bilang sama dia, minta maaf saya tidak masuk komunitas karena saya sibuk. Tapi apa yang saya bisa bantu untuk topung? Dia bilang, siap, saya akan support topung. Bagaimana Pak? Dia bilang, kasih materi itu sudut pandang medis. Saya bilang, minta maaf, saya bukan ahlinya. Tapi kalau untuk sharing, insya Allah saya siap. Ya, kan sharing itu lebih baik. Karena nanti saya bilang saya ahlinya, padahal tidak ada juga apa-apa. Ya, saya sama dengan Anda, sama-sama belajar. Jadi tolong, kalau ada yang kita tidak tahu bertanya, saya bisa jawab. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak, kita sama-sama cari. Karena kita sama-sama belajar. Nah, itulah tadi pengantarnya. Totok punggung dalam sudut pandang medis. Jadi sebelum kita memulai, kita harus sama-sama mengosongkan kelas. Yang saya bilang tadi, mental kalau kita sudah penuh, saya sudah tahu itu apa tonji. Di sini anu saja, apa formalitas yang penting saya dapat sertifikat. Atau tidak enak sama teman diundang, ikut pelatihan itu susah kamu menolak. Ya, oke. Kemudian yang kedua, apa sebenarnya hal yang penting? Biasanya kalau saya isi materi pelatihan di tempat lain, saya selalu tekankan ini. Kenapa saya selalu tekankan ini? Kita saja seorang tenaga medis ataupun paramedis, perawat, bidan atau apapun yang berkaitan dengan berhadapan pekerjaan mengobati orang. Hal ini adalah sangat penting. Jangan anggap pasien Anda itu seperti patung. Atau Nabi bilang, dia butuh saya. Kan saya tahu jawabannya. Ada orang biasa tidak diajak. Kenapa Pak? Ada biasa kalau datang pergi konsultasi. Iya, kenapa Pak? Sakit apa Ki? Iya, berapa lama Mi? Di mana? Belum ada disimpulkan terbit resep. Ya, bagaimana orang mau trust ke kita? Ada juga masyarakat sekarang, biasa saya ingatkan teman-teman saya.
Kau tahu kayak itu masyarakat sekarang sudah pintar. Kenapa? Ada nih Om Google. Contoh yang paling fakta, Bapak Ibu kalau mau pergi ke dokter, ya pasti sudah cari. Saya tadi sakit kepala, pegal-pegal tegang leherku. Saya tensi di rumah 150. Kayaknya saya hipertensi. Tapi saya ragu. Tapi keyakinan Anda sudah terbentuk 80% karena ada nih Om Google. Pergi-pergi saja dokter, langsung dia bilang, kenapa Pak? Mirip-mirip polanya pertanyaannya begitu. Pas bilang, dokter saya ini kenapa? Bapak hipertensi. Dalam hati tak, itu memang Jiku bilang tadi. Sebentar dikasih mie resep ditebus, dia sudah baca nih di Google. Oh sebentar saya dikasih Captopril, Simvastatin, kalau keram-keram dikasih Neurobion. Sebentar terbit resep, itu tojeng yang keluar. Apa memang ya? Ini memang tadi yang saya bilang. Jadi guna tapi dokter apa? Formalitas. Saya saling mengingatkan ke teman-teman saya. Itu adalah fakta di masyarakat. Jadi jangan merasa kita lebih tahu dari dia. Karena ada di Google. Dan kita juga tolong menjadi pasien. Jadilah pasien cerdas. Tanya jangan kita pikir saya tonji BPJS. Kalau umumkan, tenteng dia pasang Pak. Tanya memang sampai berkeringat itu dokternya. Tapi kalau BPJS malu-malu kita tanya. Dia bilang ini BPJS Jiki 7.000 di biaya konsulnya. Apalagi kalau sudah antri dari pagi sore ketemu, lapar mikir 2 kali, maka mau bertanya. Tahu begitu. Jadi pasien yang cerdas. Nah sekarang saya balik. Kalau kita ketemu dengan orang yang mengobati kita begitu modelnya, masih mau kita datang? Masih mau kita ketemu dia? Apalagi kalau kita bayar mahal, masih mau kita ketemu dia? Tidak mau kita? Sekarang saya balik. Jadilah kalau kita mengobati dia, welcome, terbuka Jangan langsung dia bilang, datang, 200.000 ini, 300.000 ini, ada herbalku 1 juta, closing sebentar ini 1,5 juta. Bukan begitu. Ya, tekankan ini yang pertama, komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik, kalau bagus komunikasi senyum ke orang, ditanya dia menjawab, dia berbina-bina, apa masalah Bu? Apa keluhan apa masalah baru dok apa sakit kepalaku, pegang saya kepalanya, karena efek sugesti itu terjadi di saat kita menyentuh pasien. Oh iya, kenapa Pak? Saya kepala di mana? Di atas kepala, pegang sambil berpikir sakit kepala apa ini. Itu sengaja, kalau kita tidak tahu itu mengulur waktu. Itu tekniknya. Walaupun kita tidak tahu, kalau kita diam-diam bingung sendiri mau bikin kencing ini keluar. Dari apa saya mau kasih sebentar saya mau tutup yang mana titiknya ini, sakit kepala. Masa mau kita pungguli kepalanya? Tidak mungkin kan? Itu komunikasi terapi itu. Apa dia bilang sakit pegang kekuatan pegang menyentuh itu, tapi jangan menyentuh cabul. Nanti kita laki-laki pegang perempuan. Makanya kalau mendampingi, apalagi anak gadisnya orang, suruh temani keluarganya. Bu, anak temani. Saya kalau ada pasienku perempuan, kusuruh temani di sini. Kalau dia datang sendiri, perawatku perempuan, saya instruksikan saja, begini. Ininya kau periksa, ininya kau periksa. Silakan kita. Kalau supaya kita jangan dibilang dukun cabul. Kan banyak orang mau memfitnah kita, tujuannya kita membantu orang, tapi kita tidak tahu hatinya orang. Itu yang harus ada adabnya. Seperti itu. Orang akan trust ke kita. Oh iya betul. Begitu dia membaik, kita ajak dia komunikasi, kita berempati, merasakan yang dia punya, seakan-akan kita merasakan apa yang dia rasa. Orang sakit itu 80-90% psikis. Mau jadi dengar, apalagi sakit sudah lama, sudah dikeliling, habis tommy duitnya. Oh dede, itu hanya mau didengarkan. Itu. Jadi dengan kita komunikasi terapi yang baik, 80% itu orang sudah sembuh. Oh begitu Pak. Apalagi kalau yang datang orang sudah ada gangguan lambung, sudah ada gangguan jantung. Dengar-dengar miki saja cerita, biar yang pote-pote, apalagi Pak. Cerita, kasih keluar semua isi hati kita. Setelah itu dia pulang langsung dia bilang, terapi, dia membaik, pulang di rumahnya langsung dia bilang, panggil itu tetangga, telepon berobat di sini.
Begitu terjadi efek domino hanya karena komunikasi yang baik. Jangan baru datang. Kenapa? Datang, gak usah cerita, buka baju balik belakang. Pasti Nabi bilang dukun to jengi. Padahal kita. Jadi kalau ada yang saya dapat komunitas topung baru modelnya dukun, jangan mengaku muridnya Ustaz Abdul Rahman. Allah menjadi saksi itu semuanya karena sudah begitu disampaikan. Jangan, memang di Indonesia laku itu kalau tanja-tanja dukun. Laku sekali. Biayanya itu berlipat-lipat. Jangan. Topung itu di dunia dilakukan dengan misi dakwah sesuai syariat. Jangan dikasih belok. Ya, jangan dikasih belok. Itu 80% pasien itu sudah sembuh kalau komunikasi tak baik. Kentara itu dari binar-binar matanya. Oh iya, terima kasih. Ekspresi itu akan keluar. Datang kedua, biar kita bilang 6 kali nih Pak ditopung, datang 6 kali. Belum waktunya nama tempo memang Miki, kapan saya datang? Tapi coba kita telekomunikasi, bingung sendiri Ki. Pulang sebentar, tidak pernah mina hubungi Ki. 2 tahun itu sebelum datang rajin WA Ki. Sudah pulang dan WA Ki. Jadi bingung, ini pasien sembuh atau tidak? Ya kan? Kan tidak mungkin kita kejar-kejar. Malu-malu gitu. Pasang tong gengsi kan? Begitu. Kedua, tahu Ki anatomi. Waduh, ini susah. Dokter saja. Kita 3 semester belajar anatomi. Tidak perlu. Tidak usah kita belajar sampai sedetail-detailnya. Cukup saja, kepala. Kepala kalau bahasa anatominya kranium. Ya kan? Apa tuh bahasa apa lagi? Susahnya dibilang. Memang begitu konsekuensinya kalau kita mau menjadi pengobat. Belajar Ki. Tidak ada kata lain. Mungkin dipandang enteng pasien tak? Karena malas Ki belajar. Tidak mau kita. Mau Ki. Saya malu-malu ke saya kalau dipandang enteng pasienku. Walaupun saya orang paling bodoh di angkatanku. IPK saya paling rendah. Tapi saya tidak mau. Harus Kak belajar. Ya kan? Kan tidak mungkin datang pasien tak. Kuliah di mana Ki dulu? Berapa IPK tak? Berapa tahun Ki kuliah? Tidak ada ceritanya begitu. Ya kan? Apalagi kalau tanya, di mana Ki belajar topung? Ustaz Abdul Rahman. Ya Allah. Nama baik beliau itu sungguh luar biasa. Nama baik komunitas topung Indonesia sungguh luar biasa. Jadi jaga itu. Kalau kita masuk, kita harus saling menjaga. Karena ketika Anda masuk dalam komunitas topung, saya, Anda semua adalah saudara. Jaga itu nama baik. Sungguh luar biasa. Saya sangat bangga. Datang ada pasienku, dok, saya dengar topung itu dari mana? Wah, Masya Allah, topung sudah menggaung di Sulawesi Selatan. Itu sungguh luar biasa. Ya. Kedua, fisiologi. Apa ton lagi itu? Fisiologi ilmunya penyakit. Dokter, hipertensi, apa itu? Darah tinggi. Gampang itu titik. Tapi kalau Anda pahami inilah inti kedokteran Pak. Ilmu pengobatan dimanapun di dunia ini, intinya ini, apapun alirannya. Fisiologi tubuh, bagaimana tubuh itu bekerja. Sekarang saya tanya, pasti Anda bertanya, kemarin sudah belajar, darah tinggi, mana titiknya? Pasti Anda sudah hafal mati. Asam urat, kolesterol, sudah hafal kan? Vertigo, kalau belum harus dihafal. Besok ada pasien apa? Kita tidak tahu rezeki kita. Begitu kita pasang topung di sini, langsung datang pasien kita tidak tahu. Jadi jangki malas belajar, sempat 5 menit saja, 5 menit. Walaupun minimal pengantar tidur pasti terset. Saya maaf dok, saya mau ngomong sedikit. Iya. Kalau intinya di sini, karena teman-teman mungkin ini masih kurang ini masalah titik-titik. Iya. Mestinya anatomi titik-titik daripada anatomi saraf itu harus digambarkan titik-titiknya itu toh. Karena itulah yang inti yang kita laksanakan nanti. Ya. Iya. Jadi gini Pak, iya. Masalah. Jadi kan Anda sudah dikasih peta. Betul. Di topung. Anda untuk jantung, darah tinggi, paru-paru, ginjal dan lain sebagainya. Kita hafal dulu titik di situ. 5 menit kita buka Google setiap hari. Berapa lama kita buka WA setiap hari? Berapa banyak kita buka Instagram dan Facebook setiap hari? Ini kita mau berhadapan dengan pasien. 5 menit saja Pak. Buka di Google bagian-bagian besar. Supaya orang yang saya sangat miris hati saya. Kenapa saya mau menjadi pemateri? Bagian dari Anda.
Karena saya merasa saudara dari Anda semuanya. Di saat kita dipandang remeh sama orang, menangis hati saya. Tapi saya tidak bisa mengamuk. Karena saya akui ada juga yang salah. Kenapa? Malas belajar. Di mana? Ini kita bersyukur. Ustadz Abu Rahman belajar ini topung bertahun-tahun. Dia simpulkan ini begini, ini titiknya, ini titiknya, ini titiknya dalam 2 hari. Sisanya harus belajar. Jangan tunggu disuap. Belajar ki. Kita punya anak kecil di rumah kan? Masa mau disuap sampai dia dewasa? Tidak akan berkembang dia. Tapi kita harus tambah belajar. Ada di Google, ada di HP tak? Anji pulsa tak? Ada. Belajar. Gampang, masukkan. Anatomi tubuh manusia. Jam yang besar-besar. Jam yang kecil-kecil. Misal, kepala, kranium. Ya kan? Kalau jari apa? Kaki apa? Tulang rusuk apa? Tulang punggung. Apa? Cervical, thoracal, lumbal, sacrum, coccygeus, wajib dihafal. Apa itu? Ada Google. Cari. Harus dihafal. Apalagi mengenai toto punggung. Jangan sampai itu kita kadang dipandang enteng para medis. Karena biar bahasa anatominya tidak tahu, nanti dia bilang, dongo-dongo memang itu. Begini memang Ustaz, orang Makassar harus dikasih begitu. Ya, begitu karakternya orang Makassar. Makanya saya kalau isi materi di Jawa, dia bilang dokter terlalu keras bicara. Memang begini gayanya orang Makassar. Silangsung lagi. Memang begini gayanya orang Makassar. Harus begitu. Ya kan? Jadi apa? Saya tidak mau Anda dipandang remeh orang. Tapi lihat Miki, 5 menit saja Anda pelajari anatomi setiap hari, 2 minggu saja. Kalau ada perawat ketemu, sekalipun dokter atau profesor, ketemu pedeki, kentara dari raut muka, cahaya mata tak, iya, wajar ini orang. Pantasan hebat. Padahal baru catatan pasien baru 7 orang. Kenapa pedeki itu? Biar tuh nggak bilang bahasa medis, kasih kembali. Karena banyak itu orang tes ini, padahal sebenarnya tidak tahu juga. Banyak begitu, ya. Fisiologi tubuh, contoh, kembali lagi ya. Fisiologi, contoh tadi hipertensi, Anda sudah tahu titiknya. Sekarang fisiologi ditahu. Kenapa bisa terjadi hipertensi? Di manakah masalahnya itu hipertensi? Kan sudah ada tadi. Salah satu titik totonya jantung. Cari kenapa jantungnya diperbaiki? Itulah konsep yang ditawarkan pengobatan alami topung ini. Kita itu mengobati dari akarnya, sumbernya. Kalau pengobatan medis sebagian ya, bukan totally, sebagian, dia langsung di ujungnya. Tensinya tinggi, ya sudah, tekanan pembuluh darahnya yang menyempit dikasih obat supaya lebar turun tensinya. Tidak diperbaiki kapasitas jantungnya, overload. Kelebihan beban itu jantung begini, terlalu kencang dia memompa, makanya sistol dan diastol. Sistol dan diastol, mengerti Miki? Tidak bisa, itu sangat dasar. Harus kita tahu tensi. Berapa saja? 100. Disuruh tensi tidak tahu. Ada digital, pas tidak ada digital, bingung. Bunyi apa yang saya mau dengar, Pak? Harus kita tahu. Harus. Jangan buka praktek kalau tidak ada tensi di rumah tak. Kalau dia bilang, aturan sekarang permainkan, tidak. Sudah bisa. Kita yang begini, yang terapis tradisional harus ada tensi. Karena kita tidak tahu ini tinggi. Jangan sampai kan ada di belakang. Ada titik untuk menaikkan tekanan, ada untuk menurunkan tekanan. Walaupun gejalanya ada yang mirip. Pusing-pusing kak. Istilahnya Makassar, pusing-pusing kayak ini. Garing coto kayaknya ini. Nah, tinggi tomi tensinya, pergi makan coto, pergi topung di Anda tekan, titik menaikkan tensi, pulang dari situ, pecah pembuluh darah. Hanya karena Anda tidak punya tensi. Ya, jadi tensi itu wajib. Kalau bilang, manual modal kuahnya ada yang 150.000, stetoskop 65.000, cukup 200. Kalau Anda modal tak sedikit, pakai elektrik, supaya keren-keren sedikit. Ya, kalau ada modal tak lagi, pakai yang air raksa, yang 2 juta. Itu kita pakai. Harus ada, supaya orang bilang, iya bukan dukun tahu. Ada stetoskop.
Pas ada stetoskop disuruh dengar bunyi jantung yang betul bagaimana? Bingung dia. Main gambut ke orang atau menyanyi rock. Dengar ki, jantung tak sendiri. Pasang di sterita, pasang di anata. Mau ki dengar jantung yang normal, anak-anak. Oh begini, tapi jangan suruh lari-lari baru kita dengar, kencang. Nanti duduk-duduk sudah makan, ketawa-ketawa. Oh begini nih bunyi jantung yang normal. Begitu, jadi orang datang, sudah ditensi, didengar jantungnya. Walaupun kita berpikir, apa ini saya dengar, kayaknya bunyinya dengan punyanya sama. Tapi itu saya bilang, itulah komunikasi terapeutik. Kita menyentuh dia, kita periksa dia, dia sudah merasa nyaman. Oh iya, saya datang di orang yang tepat. Terjadi efek domino. Satu yang datang, 5 na panggil. Begitu, ya. Anamnesis, perlu ki. Itu anamnesis, Pak, hipertensi datang. Karena ada pasien begitu, ada 2. Dia datang mau tahu penyakitnya, ada yang dia datang dia sudah tahu penyakitnya. Dokter, Ustaz, saya jantung. Oh sudah terpikir nih, titiknya ini. Jadi bagaimana? Balik belakang buka baju. Kan biasanya mau tuntas cepat toh, paling banyak yang menunggu. Tapi tanya, kenapa itu anamnesis? Pak, dari mana kita tahu kita jantung? Pergi ke periksa di dokter apa? Oh dokter apa? Mana hasil pemeriksaan? Saya tidak bawa. Bagaimana nih? Kita pahami tidak pemeriksaan. Oke lah kalau terlalu spesifik, oke. Nah sekarang kalau dia bilang, kita tidak tahu. Ini jantung, bagaimana modelnya? Ada yang lemah jantung. Lemah jantung sebagian tensinya rendah. Ada lemah jantung tensinya 180. Ada yang begitu. Sekarang di saat Anda tidak tahu masalah, Anda tempatkan titik, bingung kan, mana bagaimana? Jadi tanya-tanya ki, biasa tensi kita berapa di rumah? Tensi ki di mana? Di puskesmas kah? Yang kedua, kapan ki tensi? Jangan sampai tensinya ada orang tensiku itu hari dok 180. Kapan kita tensi? 6 bulan yang lalu. Itu sudah tidak berlaku. Kalau tadi pagi dia bilang sebelum kesini saya singgah di apotek tensi, oke. Karena ada orang bilang tensiku dulu 180. Atau dia bilang tensiku dulu dok normal 130. Kapan? 6 bulan yang lalu. Datang di sini diperiksa naik tensinya, komplain ki. Karena naik tensiku, ya iyalah 6 bulan yang lalu. Tidak berlaku. Jadi itu penting. Tanyai, anamnesis itu ditanya-tanya. Berapa lama Pak? Bagaimana yang kita rasakan? Bagaimana karakternya kalau dia berdenyut jantung sakit tidak? Atau napas susah ditarik tidak? Nyerinya dia menjalar ke leher atau menjalar ke jantung? Itu harus Anda tahu. Walaupun nanti dia jelaskan, tulis ki. Apa itu? Nah, caranya mau kita tahu. Kalau bingung ki, Pak sebentar kita minum di belakang. Buka kecil. Sekaligus BAB. Manfaatkan waktu 15 menit. Buka Google. Kalau kita tahu ya baru tanya Ustaz Abdul Rahman. Tapi jangan dia kasih terlalu banyak. Banyak kan seluruh Indonesia minta sama dia, bingung. Ada pasiennya juga. Tanya kini instruktur tak. Kira-kira ini apa? Kira-kira ini apa? Jangan tuh minta dia. Semuanya. Itu gunanya belajar. Itu gunanya ada iklan. Pergi di WC. Walaupun di belakang dinding di WA. Google tahu. Oh jantung. Oh iya betul. Jantung itu menjalar ke leher. Kram di tangan. Ada riwayat hipertensi. Nah itu baru betul. Datang. Pede Miki. Ya Bu, tenang Miki. Saya sudah tahu masalahnya. Dari Google tadi. Nah kan tidak mungkin kita bilang begitu. Ya kan? Itu sekilas. Kenapa kita perlu tahu itu anamnesis? Nanti diagnosa ya. Kalau Anda sudah expert Anda bisa menentukan. Enggak, salah itu Pak. Kita datang, kita bilang alergi. Bukan alergi. Kenapa? Dari pemeriksaan yang saya lakukan. Kesimpulannya begini. Itu namanya diagnosa. Karena ada orang penyakitnya 2 tahun yang lalu dia masih bawa sampai hari ini. Padahal kondisi sudah berbeda. Tidak semua sama. Jadi jangan kita terima informasi sama dia, tapi harus kita analisa. Betul tidak yang dia bilang itu dengan kondisi saat ini yang Anda periksa, yang Anda lihat, yang Anda pegang, cocok tidak? Itu bisa bilang 5 menit saja belajar setiap hari. Tidak ada kata. Rasulullah sudah menyampaikan kan? Tolabul ilmi ala faridatun ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim. Dari kandungan sampai kita mau mati. Tidak harus jadi profesor. Tapi itu memang berat memang menjadi pengobat. Tapi kita tahu
Kenapa berat? Makin berat beban tak? Profesi kita itu mulia sekali. Bukan hanya seorang dokter, pengobat. Kita sudah tahu kan hadisnya. Kita seorang pengobat. Dalam Al-Quran tidak, saya lupa itu. Disebutkan bahwa barang siapa yang memelihara satu nyawa, berarti dia sama seperti memelihara semua nyawa di muka bumi ini. Jadi kalau kita yang mengobati orang, membantu menyelamatkan, berikhtiar maksimal membantu dia, betapa muliata itu. Nah, satu orang yang diobati. Jadi tempatkan diri tak sesuai level tak. Jadi jangan pandang enteng apa tuh di saya tuh puris. No. Tidak ada, jangan seperti itu. Ya, profesi kita mulia. Di ayat itu dia menyebutkan dokter kah? Bukan. Bukan tuh. Cari nanti hadis, cari buku. Dia menyebutkan memelihara satu nyawa. Memelihara itu dia mengobat. Ya, itu orang itu. Etika itu tadi, ya. Kalau kan kita kalau sama laki-laki beda tuh. Laki-laki perempuan begitu. Kita tahu, oh ini gadis, oh ini istrinya orang, oh ini anak kecil, beda etika apa. Upayakan, tolong. Kalau kita ada suami tak, suruh temani istri tak. Makanya itu kenapa dianjurkan belajar topung ada istri, supaya kalau ada perempuan jangan mental kan istri tak. Begitu, ya, seperti itu. Kalau ada perempuan lain juga, misal pemeriksaannya bagian dalam, dokter mau dipegang, nah dia bilang keluhan payudara, itu gunanya istri tak, itu gunanya anak tak. Suruh dia periksa apa yang di payudara. Begitu. Ya. Bingung kan sendiri. Saya laki-laki yang datang perempuan. Bagaimana bicaranya? Kalau kita bukan dokter perawat, orang ragu-ragu. Tapi kalau bilang, tunggu nih, ada yang periksa. Sesama jenis. Pasti dia mau. Dia juga nyaman. Ada orang juga tidak peduli. Karena bilang, tua maka. Terserah nih dokter yang mana kita mau buka. Belum bikin suruh buka, dia bilang terserah. Belum bikin suruh buka baju, buka bajunya. Karena bilang, tua maka. Tidak laku maka. Ya ada juga orang yang begitu. Ya, oke, next. Sampai di situ ada yang mau ditanya? Tanya Ki, dan Ki malu-malu. Tanya memang Ki. Iya. Tanya. Ada mic. Ya silakan. Ada? Ada? Ya, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Ya, Atau di sini? Pakai mic atau ya? pakai mic biar dengar teman di belakang. Tes. Iya. Iya. Dok, izin saya ingin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Asrudin, Dok. Iya, dari Makassar. Makassar. Siap. Saya punya pasien, Dok. Dalam artian setelah mengetahui topung ini, niat saya yang paling pertama itu adalah bagaimana dia bisa terbebas dari obat kimia. Karena pengalamanku sendiri, keluarga besarku khususnya saya sendiri itu berhasil mengobati anak saya itu tanpa memakai obat kimia dan dia sembuh. Ya. Sakit apa Pak? Dia demam tinggi, sempat kelenjar apa semua. Itu dia. Sesak napas dan sebagainya juga. Terus pasien saya ini yang ingin saya mempermantap, saya sudah tahu sebenarnya, cuma saya ingin mempermantap lagi, Dok. Adalah ketika saya memberikan instruksi kepada pasien saya untuk menghentikan obatnya yang begitu banyak. Kan selama ini dia konsumsi obat terus setiap hari. Ya. Nah, diagnosanya apa? Kalau misalnya jantung atau apa dan sebagainya, pokoknya penyakit berat lah. Ya. Yang dimana dia tidak bisa kalau tidak minum obat dan sebagainya. Bagaimana caranya saya dalam artian tindakan yang saya lakukan itu, Dok, untuk menghentikan total obat kimia yang dia konsumsi. Jadi kita full untuk topung, membersihkan itu semua. Kira-kira tindakan apa yang paling efektif yang saya lakukan agar bisa dia berhenti minum obat, tapi saya topung dan berhasil. Ya, seperti itu aja, Dok. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini teknis ya. Jadi gini, pengalaman saya berhadapan sama pasien orang yang ditopung. Kalau dia memang misal salah satu contoh jantung dulu,
jantung, diabetes, itu banyak sekali obat. Tapi paling banyak itu jantung. Sudah ada obat anti hipertensi, ada pengencer darah, ada obat anti kolesterol, belum yang lain-lain. Ya, ada vitaminnya, ada lain-lain sebagainya. Nah, sekarang jadi saran saya, kalau Bapak mau menghentikan obat, jangan langsung stop total. Karena ada efek withdrawal. Makanya ditanya, Pak, kita minum obat ini sudah berapa lama? Dibilang 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu kalau 1-2 tahun, tubuh itu sudah beradaptasi mengikuti pola obat itu. Jadi jangan langsung di stop, karena biasanya ada efek pelepasan obat. Tensinya biasa normal 120, 130. Begitu Anda lepas obat, langsung naik di 160. Ya pusing, dia tegang. Efeknya itu jeleknya ke kita. Nah, biasa orang juga tidak mau teredukasi, tidak mau dia pusing dikasih penjelasan. Jadi saran saya, lepas secara bertahap. Kalau 6 obatnya, lihat, biasanya kalau jantung, apa yang saya lepas duluan? Saya tidak suruh lepas obat tensi, saya tidak suruh lepas dulu obat anti kolesterol. Karena kita harus pantau tensinya orang stabil atau tidak. Yang dilepas adalah apa? Pertama adalah pengencer darah. Kalau dosisnya 2 macam, ada yang minum pagi, ada yang minum malam, lepas dulu 1. Pak, yang ini pagi stop dulu ya. Pesan ke dia, kita lihat perkembangan. Ya, jangan kasih kaget dirinya dan jangan kasih kaget badannya. Setelah 1 minggu kita evaluasi. Oh, bagaimana Pak? Tidak ada masalah. Sudah mulai ringan ini, saya ditobong. Saya mulai tenang tidur. Alhamdulillah. Lepas lagi pengencer darah satunya. Dokter, biasanya orang jantung itu. Wih, bagaimana ini? Dilepas obatku, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Percaya Miki di saya. Yang penting datang ke kontrol teratur. Ikat dia. Karena saya yang tahu perkembangan kamu. Kalau saya datang, suruh Ki datang minggu depan, datang Ki minggu depan Pak. Jangan bulan depan. Saya tidak tanggung jawab apa-apa itu. Nah, itu mengikat dia.